adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik, minggu lalu kita sudah merayakan Natal. Kak Amel mau tanya nih, apakah adik-adik semua nonton video yang dibagikan oleh Cici Kokonya? Pasti sudah menontonnya. Gimana adik-adik? Ada sukacita? Tetap harus bersukacita, walaupun Natal yang kita rayakan tidak dengan meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Natal yang kita lakukan tahun ini dalam kesederhanaan. Namun Kak Amel ingin supaya adik-adik semua dapat memperoleh berkat dari video yang dibagikan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan Yesus berikan bagi kami semua. Sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan Yesus memberikan sukacita dan semangat di dalam hati kami untuk terus memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah menaikkan pujian, sekarang tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau minta pimpinan Tuhan Yesus dulu ya. Kita mau lipat tangan kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Engkau masih tetap mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengerti apa yang kami mau dengar tentang firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah merayakan Natal ya. Nah adik-adik, kita juga sudah dengar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah sekarang Cici mau tanya, di dalam hidup apakah adik-adik pernah punya harapan? Tentu punya ya, tentu pernah ya. Nah begitu pula dengan Cici. Nah kalau adik-adik misalnya apa? Kayak kemarin tuh adik-adik, siapa yang sudah diterima rapot? Bagaimana nilainya? Apakah bagus? Apakah jelek? Nah kalau kita belajar, pasti kita berharap nilai kita tentu bagus ya. Tetapi kalau adik-adik tidak belajar, pasti nilainya jelek. Nah adik-adik, kalau kita berharap, kita juga harus tetap berusaha
bukan cuma berharap dan berharap. Nah adik-adik ya, nah hari ini kita mau mendengar cerita tentang seorang kakek. Nah seorang kakek ini walaupun sudah tua, tetapi dia masih tetap mempunyai harapan. Dia tidak pernah putus asa untuk berharap kepada Tuhan. Nah adik-adik, nah, masih ingat dengan bayi Yesus? Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang bayi Yesus berumur 8 hari. Nah kalau 8 hari, bayi Yesus itu baru diberi nama. Jadi nama Yesus itu diberikan ketika bayi Ibu Maria dan Bapak Yusuf berumur 8 hari. Diberikan nama Yesus sesuai dengan nama yang diberi tahu oleh malaikat Tuhan kepada Maria. Adik-adik, ketika umur 8 hari bayi Yesus diberi nama dan dibawa ke bait suci Allah untuk dikuduskan. Ya, memang di sana ada tradisinya, itu ada hukumnya. Setiap bayi sulung anak laki-laki itu harus dikuduskan, harus ditahirkan ke rumah Allah, ke rumah Tuhan ya, di bait Allah. Nah adik-adik, lalu Ibu Maria dan Bapak Yusuf pergi ke Yerusalem untuk menguduskan Yesus. Adik-adiknya untuk menguduskan bayi Yesus. Nah, Ibu Maria dan Bapak Yusuf juga membawa persembahan berupa apa? 2 ekor anak burung merpati sebagai persembahannya untuk pengudusan tersebut adik-adiknya. Adik-adik, rupa-rupanya di bait Allah itu ada seorang kakek ya. Kakek itu biasanya udah tua ya adik-adik. Nah benar adik-adik, kakek ini sudah sangat tua ya, tetapi di dalam walaupun dia umurnya tua, dia tetap berharap. Dia tetap berharap. Kakek ini hidupnya sangat saleh, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus pun menyatakan kepada kakek ini kalau dia tidak akan meninggal sebelum melihat bayi Yesus. Nah adik-adik, kakek ini sebelumnya tidak pernah berjumpa dengan bayi Yesus. Tetapi apa? Ketika Bapak Yusuf dan Ibu Maria membawa bayi Yesus, apa adik-adik? Si kakek Simeon ini langsung tahu, langsung menghampiri ya, langsung dihampiri, langsung disambut dan langsung digendong bayi tersebut adik-adik. Dan langsung berkata kepada Ibu Maria, apa katanya? Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Wah, adik-adik, si Bapak Yusuf sama Ibu Maria bingung. Ini si kakek ngomong apa ya? Katanya, kok kenal juga belum, tetapi kok udah ngomongnya gitu ya adik-adik. Nah, lalu apa? Si kakek Simeon juga memberkati kedua orang tuanya Yesus, yaitu Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Nah, adik-adik, rupa-rupanya di situ bukan hanya kakek Simeon saja yang tinggal. Ada seorang nabi perempuan, namanya Nabi Hana. Nabi Hana juga sudah tua adik-adik umurnya ya. Umurnya 84 tahun. Nah, sudah tua adik-adik, sudah nenek-nenek juga ya. Nah, kalau Nabi Hana ini itu sehari-harinya tinggal di bait Allah. Siang dan malam dia tinggal di rumah Allah. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah adik-adik. Nah, si nenek Hana juga, Nabi Hana ini juga apa? Menyambut bayi Yesus. Dia sangat bersuka cita. Dia langsung bercerita tentang keselamatan yang akan datang. Keselamatan itu ada di Mesias yang sudah dilahirkan adik-adik. Nah adik-adik, akhirnya apa? Bapak Simeon, kakek Simeon dan nenek Hana ini menyambut Mesias dengan penuh sukacita. Si kakek Simeon sudah siap. Ketika dia memang benar-benar mau meninggal, ketika memang benar-benar Tuhan mau panggil, dia sudah siap karena dia benar-benar sudah berjumpa dengan Mesias. Dan si nenek Hana, apa adik-adik? Dia sangat bersuka cita ketika bertemu dengan bayi Mesias. Dia apa? Dia memberitakan tentang kabar kesukaan. Juru selamat sudah lahir
juru selamat yang akan menyelamatkan kita semua, orang-orang yang percaya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar seperti Bapak Simeon. Walaupun di usianya yang tua, ya, begitu pula dengan Nenek Hana, ya, Nenek Hana dan kakek Simeon, di usia mereka yang tua, mereka tidak pernah putus asa untuk berharap, ya, berharap kepada Tuhan. Dan apa adik-adik, buahnya bagaimana harapan mereka? Karena mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup saleh, buahnya apa? Tidak sia-sia, tetapi sukacita. Sukacita bertemu dengan bayi Yesus, bertemu dengan Mesias. Nah, adik-adik, kita mau menutup sekolah minggu hari ini. Kita mau berdoa kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini biar menjadi berkat. Di tengah situasi seperti ini, kita juga tetap harus berharap kepada Tuhan, ya. Kita berharap agar apa adik-adik, kondisinya corona ini cepat pergi, berlalu dari dunia ini, agar apa adik-adik, biar kita juga bisa sekolahnya bertemu kembali, ya, tatap muka, ya, kita bisa main lagi kemana-mana, bisa sekolah minggu, adik-adik terutama, ya, bisa sekolah minggu lagi ke gereja. Nah, kalau kita mau hidup benar, kita mau sesuai dengan firman Tuhan, pasti apa harapan kita tidak akan sia-sia, tetapi membawa sukacita. Kita berdoa, ya. Kita lipat tangannya, kita pejamkan matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Kiranya firman ini menjadi berkat buat kehidupan kami. Kami hanya berharap kepadamu, Tuhan. Tuhan Yesus, karena kami percaya jika kami berharap kepadamu, harapan kami tidak akan sia-sia, tetapi membawa sukacita dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Bapak Simeon dan Ibu Hana. Mereka berharap untuk bertemu dengan Mesias. Mereka bertemu nggak dengan Mesias? Ya, mereka bertemu dengan Mesias, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Walaupun mereka sudah tua, tapi pengharapan mereka untuk bertemu dengan Yesus Juru Selamat tidak menjadi sia-sia, karena mereka dapat melihat Yesus secara langsung. Mereka sangat bersukacita. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan pujian "Hidupku Bukannya Aku Lagi". Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tapi
adik-adik harus tetap mengingat protokol kesehatan. 3M, apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, dan yang terakhir adalah, pasti adik-adik sudah hafal semua, menjaga jarak. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.